Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan menyampaikan kegiatan tentang wawancara kepada 3 orang kepala sekolah dalam rangka kita belajar untuk memahami bagaimana pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah ketika dihadapkan dalam sebuah kasus dilema etika. Seperti apa langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah, apa tantangannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Marilah kita simak dalam video berikut ini. Maaf ini juga mengganggu waktunya ya. Saya guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 7 kebetulan kali ini kami ada tugas untuk yang menimba ilmu dari kepala sekolah sendiri tentang bagaimana kiat dan cara-cara mengambil keputusan di saat kita dihadapkan kepada sebuah masalah yang ada dilema moral di situ yang harus kita ambil. Makanya saya hari ini memilih ya kita sharing lah, kita ngobrol santai seperti apa kiat-kiat Bu Hamimah dalam mengambil sebuah keputusan yang baik bagi semua. Gak apa-apa Bu ya, saya boleh ya. Terima kasih sebelumnya Bu. Nah, jadi terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang pertama pasti kan Bu Hamimah selama jadi kepala sekolah di Kecamatan Empat ini ya, pasti kan beberapa dihadapkan dengan sebuah masalah ya, kasus yang ada dilema moral di situ yang kita hadapi. Ya, seperti apa Bu Nur mengidentifikasi atau memilih ini masuk dilema moral di saya ini masuk dilema etika, ini masuk pembujukan moral. Seperti apa Bu Nur memilah-milah itu? Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Syarif sudah diberi kepercayaan untuk melakukan wawancara ini. Begini Pak Syarif ya, kita langsung aja. Permasalahan yang pernah saya temui di SD Lokal 4 itu jam kehadiran guru. Jam kehadiran guru yang awalnya itu siang, saya mau menegur langsung, saya nggak enak. Jadi dilema buat saya, takutnya beliaunya itu datangnya agak siang, takut ada sesuatu di rumahnya yang belum selesai. Akhirnya saya panggil baik-baik atau saya memberikan contoh datang dulu. Saya pagi datang dulu ke sini ke sekolah ini pagi banget ke sini, dari pagi kita datang dalam berapa hari itu. Akhirnya dengan sendirinya guru tersebut masuk dan mengikuti apa yang saya lakukan. Gitu Pak. Jadi saya datang itu langsung saya masuk ke kelas masing-masing. Saya masukin mereka ke kelas, saya masukin. Kok lama-lama mungkin karena ada rasa tanggung jawab atau rasa malu dari bapak ibu tersebut, akhirnya beliaunya aktif seperti biasa masuk jam memberi contoh. Jadi saya tidak pernah marah Pak Syarif. Saya tidak pernah marah, saya hanya menunjukkan sikap saya harus bagaimana seharusnya. Seperti itu Pak. Ini kan antara aturan yang harus dijalankan sama ya kita rasa peduli juga kepada kondisi khusus apa. Tapi lambat tahun kan hanya bisa diambil kesepakatan bersama, akhirnya bisa menjalankan. Jadi alhamdulillah. Nah, selain itu, selain memberi contoh itu, kalau ada masalah seperti itu, langkah-langkah apa saja yang harus ambil dalam kasus lain misalnya kalau dalam kasus lain misalnya perangkat pembelajaran itu kan tidak semuanya guru itu kan konsisten untuk membuat ini seperti prota, promis, namanya kan memang harus dilengkapi seorang guru karena itu adalah kewajiban seorang guru. Awalnya mereka tidak tahu atau malas, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya setelah tidak langsung saya memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada guru tersebut. Ayo kita buat caranya seperti ini. Saya kasih contoh, saya buat konsep dulu Pak. Saya buat konsep seperti ini. Kalau nggak bisa, ayo saya ajari. Setelah saya ajari bagaimana caranya membuat seperti ini.
atau mereka kesulitan dalam membuat tabel, saya buatkan tabel. Saya buatkan tabel. Kalau ambil KD itu dari mana? Dari ini masukkan ke sini. Saya kasih cara-caranya Pak Taufik. Setelah kasih cara-cara, saya kasih contoh. Setelah mereka coba mengerjakan, saya koreksi, saya evaluasi. Akhirnya mereka alhamdulillah jalan. Seperti itu. Jadi langkah efektifnya berarti kalau belum selama ini coba lakukan kan memberi contoh. Ya, memberi contoh dulu. Berikan contoh dulu, berikan konsep dulu kepada mereka. Baru mereka mau. Oke, bisa saya pahami ya. Jadi langkah-langkah yang efektif yang Nur itu ambil pertama kan agar segera mungkin kan contoh. Tidak harus diputuskan langsung, tapi memberi contoh. Memberi contoh dulu. Terus ini Bu Nur ya, ada tantangan nggak dalam mengambil keputusan kita dalam dilema etika? Tantangannya apa? Pasti Pak Sarif, pasti tantangan tuh ada. Yang pertama faktor dari dalam sendiri. Karena kemauan merubahnya suatu sikap atau perbuatan itu dari dalam diri sendiri dulu. Mau tidak dia berubah? Dari faktor dalam. Terus dari faktor luar. Kalau faktor luar itu dari hasutan dari orang. Oh, udah usah pakai ini aja, udah usah untuk sama-sama yang penting kamu yang dibayar. Nah, seperti itu. Jadi tantangan itu. Bagaimana menyikapi tantangan yang dari dalam maupun dari luar. Jadi secara pelan-pelan kita ajak ngomong, kita dekati mereka, kita sharing-sharing, istilahnya guyup lah antara satu sekolahan kita guyup, kita sharing, kita guyon-guyon pada saat serius kita serius, pada saat kita guyon ayo kita guyon, nah seperti itu. Jadi saya kasih penguatan kepada mereka bahwa fungsinya kita dikasih amanah sama Allah itu seperti itu. Jadi tantangan dari dalam sama dari luar. Dari luar. Terus jika ada sebuah masalah itu, kan masalah itu kan datangnya kan berbarengan banyak, maka ada tata kelola urutan mungkin mana yang diprioritaskan selesaikan dulu, mana yang ini masih menunggu dan sebagainya. Kalau menurut saya itu ada segi permasalahan yang diselesaikan dulu itu diprioritaskan dulu Pak, mana yang urgent dulu, mana yang harus diselesaikan dulu, memang harus ditata seperti itu Pak. Jadi nggak langsung dibarengkan karena memang ada permasalahan yang memang langsung diselesaikan, ada yang perlu waktu untuk diselesaikan. Karena pemahaman guru yang satu dengan guru yang lain beda. Oke, jadi ada kalanya itu segera diselesaikan saat itu, ada kalanya masih jadi dijadwalkan kapan pelaksanaan biasanya itu. Oke. Terus, nah ini ke faktor figur ya. Kalau Bu Nur mengambil keputusan itu dengan yang sekarang Bu Nur terapkan di sekolah ini, adakah seseorang atau figur yang jadi contoh gitu dalam keputusan? Saya terkadang itu kalau di dalam contoh di sini Pak, di dalam lingkungan sekolah ini yang sebagai contoh itu guru senior, jadi guru yang memang sudah dituakan situ, yang memang bagus dalam kinerjanya, kehadirannya, semuanya itu yang buat saya. Dari lingkungan sini saja berarti? Di lingkungan sini saja. Atau misalnya banyak Pak, ada yang kita keluar ke SD lain, bisa diambil contoh. Bisa diambil contoh dari SD lain yang bagus kinerjanya, kita ambil, atau kita perlu kita sharing sama orang tersebut. Jadi tidak patokan sama 1-2 orang figur. Enggak. Gimana yang baik untuk kita pakai. Kalau perlu kita studi banding Pak ke kecamatan lain. Nah, kalau memang kita perlu, kalau memang ada usulan dari guru-guru, gimana kalau ini ada usulan dari mereka atau kita mau lebih baik lagi, kita studi banding ke sekolah lagi yang dekat lagi. Nah, ini yang terakhir menurut ya. Jadi dari yang banyak kita sampaikan jelas ada banyak pembelajaran kan bagi saya dan lain juga dalam mengambil keputusan yang dalam tanda kutip ada dilemanya itu. Nah, seperti apa pembelajarannya yang nanti bisa jadi masukan ke kami? Apa giat-giatnya kita menyikapi seperti hal-hal seperti itu? Yang pertama Pak Saleh, yang penting jabatan itu jangan diletakkan di tangan, tapi diletakkan di hati.
Kalau kita bekerja sesuai dengan hati, insya Allah kita ikhlas menjalankannya. Kita akan menjalankannya itu dengan senyuman, Pak. Jadi kita tidak ada target harus seperti ini, tapi kita lihat dulu kondisi lingkungannya dulu. Bisa dibawa lari apa enggak? Jadi kita bertahap dalam mengajari mereka, janganlah langsung seperti mengajari anak. Harus ini mengikuti perintah, tapi kita secara bertahap, kita kasih konsep, kita arahkan, kita sebagai orang tua lah dari bisa saya adopsi, bisa saya ambil banyak pelajaran dari mereka, terutama dalam posisi kita sebagai atasan, dengan itu dijadikan sebagai itu ya tameng kita gitu kan. Tapi jabatan ya. Ya mungkin itu Bu Nur Hamimah atas pembelajarannya pada saya, terutama bagaimana kita mengambil keputusan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya repoti dengan wawancara ini. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan juga buat kita. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu Nur. Kalau gitu saya pamit. Mohon maaf Pak Didi, ini saya mengganggu waktunya Pak Didi. Yang tadi saya sampaikan bahwa saya dalam pendidikan hukum negara ini sudah masuk ke modul 3.1 tentang bagaimana tata kelola pengambilan sebuah keputusan. Makanya kami diminta untuk banyak mencari referensi, terutama dalam cara mengambil keputusan yang baik. Dan hal ini kepada kepala sekolah selama ini sudah pasti banyak pengalaman dan itu. Untuk memilah-milah masalah atau mengidentifikasi masalah, saya kira nggak sulit juga. Mungkin begini Pak Arif, kita itu bisa mengidentifikasi atau menentukan masalah itu masuk dilema etika atau tidak. Itu bisa kita lihat dari bagaimana cara kita menyelesaikannya, atau bagaimana cara kita itu akan menyelesaikan masalah itu. Nah, terus bisa juga kita lihat siapa yang terlibat di masalah itu. Iya. Nah, terus masalahnya juga kira-kira apa yang dihadapi oleh atau yang akan kita selesaikan masalah itu. Ya, nanti kita bisa identifikasi, oh masalah ini berat, oh masalah ini berarti masuk dilema etika. Nah, karena masalah dilema etika itu adalah masalah yang sangat sulit untuk kita putuskan, karena kita butuh beberapa hal untuk memutuskan masalah itu. Mungkin seperti itu Pak. Nah, selama ini Pak Didi dalam menjalankan sebuah proses pengambilan keputusan, utamanya yang berhadapan dengan kasus yang sama-sama benar itu Pak. Dilema etika ini kan sama-sama benar, satunya ini benar, satunya ini benar, tapi ini yang diputuskan. Nah, selama ini cara menjalankan Pak Didi mengambil keputusan itu seperti apa? Caranya itu? Ini Pak Syarif, untuk menyelesaikan masalah dilema etika, karena itu masalah yang sama-sama benar, Ya. benar vs benar, itu ada 3 hal yang harus kita ambil, atau 3 langkah yang harus kita ambil. Yang pertama, kita harus melihat hasil akhir. Yang kedua, kita harus berpedoman pada peraturannya. Yang ketiga, kita berbasis pada rasa kasih sayang atau rasa peduli. Ya. Jadi mengutamakan 3 hal itu ya. Nah, 3 hal itu. Sebelum keputusan diambil dipertimbangkan dari 3 hal. Dan 3 hal itu kita pertimbangkan sebelum kita menentukan keputusan yang akan kita ambil. Nah, dan juga sebisanya kita juga minta kepada rekan kerja kita atau teman-teman kita minta masukan, walaupun kita sebagai pimpinannya.
Itu nanti kita gabung semua, baru bisa kita tentukan atau kita putuskan. Jadi setelah tadi mengambil 3 hal yang tadi Pak Yudi sampaikan itu, jadi di proses masalahnya tersebut, langkah-langkahnya setelah tadi permasalahan itu dipilah-pilah, apakah menggunakan yang basis akhir atau yang menggunakan anak berbasis peraturan atau yang merasa kemudian, itu langkah selanjutnya seperti apa Pak Yudi kan? Sebelum keputusan itu diambil betul-betul, ini sudah yang saya putuskan. Gini Pak Syarif, untuk masalah dilema etika itu kan untuk memutuskan atau mengambil suatu keputusan itu kan ada 9 langkah yang harus kita ambil. Ya. Yang pertama contohnya 9 langkah untuk mengambil keputusan adalah menentukan siapa yang terlibat di dalam masalah itu. Iya. Yang kedua mengumpulkan fakta-fakta. Iya. Nah, jadi dalam memutuskan masalah kita dari 9 langkah itu kita jalankan. Nah, tetapi juga tidak luput dari pedoman yang tadi. 3 langkah yang tadi. Ya, hasil akhir, terus peraturan, yang ketiga yaitu yang berbasis peduli atau rasa kasih sayang. Dasarnya itu kan. Nah, dasarnya itu. Terus ini Pak Didi, jelaskan dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya. Ada sesuatu yang kita ini menjadi ya seperti ini berat, tapi ini jadi tantangan kepada saya. Nah, seperti apa tantangan yang Pak ditemukan dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Kalau tantangan yang saya temukan selama saya menjadi pemimpin yang jelas banyak tantangan yang saya hadapi. Nah, tetapi dari beberapa tantangan itu yang jelas ada jalan keluarnya. Menemukan jalan keluar. Itulah tantangan yang utama. Nah, iya. Jadi seperti apa kalau di agama itu ya apa ya? Kalau ada semuanya itu kan 2, ada siang, ada malam kan, seperti itu. Ada pasangannya. Berarti kalau ada tantangan ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya itulah yang harus kita pikirkan. Jalan keluar seperti apa yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Tantangan terbesarnya adalah menemukan jalan keluar. Nah, caranya bagaimana? Ya, tergantung kita. Bisa kita meminta pendapat dari orang lain, bisa kita mencari referensi di buku untuk menemukan jalan keluar yang paling baik yang tidak merugikan yang satu atau yang lain. Tantangan terbesarnya seperti itu. Terus apakah dalam menangani kasus yang masuk kategori dilema etika itu ada semacam jadwal khusus atau tata kelola khusus yang Pak Didi tetapkan? Ini kasus ini berat, ini harus ada jadwal khusus yang harus saya alokasikan, atau mungkin ya sambil jalan aja bisa dijalankan susah sekarang gitu. Kalau masalah jadwal saya kira tidak perlu. Nah, kita melihat beratnya masalah dulu. Masalah yang dihadapi itu, kalau memang masalah itu bisa diselesaikan hari itu juga, kenapa tidak? Nah, kalau masalah itu memang butuh waktu, butuh kepikiran kita, butuh beberapa cara untuk menyelesaikannya, ya kita tunda dulu. Kita cari dulu jalan keluar yang terbaik seperti apa. Kembali ke langkah-langkahnya tadi. Nah, kembali ke langkah-langkah yang tadi. Kalau dalam langkah sekiranya agak lama prosesnya, nanti tidak harus diputuskan. Tidak harus diputuskan hari itu juga. Tapi kalau cuma masalah itu masalah kita anggap ringan, bisa diselesaikan, ya jangan ditunda. Iya, seperti yang saya katakan, menunda suatu pekerjaan adalah menabung derita. Nah, biar masalah itu cepat selesai,
Kalau bisa diselesaikan hari itu juga, selesaikanlah secepatnya. Biar pikiran kita itu tidak berat, kita melangkah enak gitu. Terus gini lagi Pak Didi ya, jadi kan kadang di suatu masa kita sudah mentok kan menghadapi masalah itu, kita tidak menemukan solusi yang paling pas gitu. Apakah Pak Didi ada figur atau mungkin sosok yang bisa menjadi referensi, atau mungkin ada faktor lain, mungkin tidak harus berupa ya seseorang, tapi mungkin dari faktor apa mungkin yang Pak Didi jadikan penguat untuk mengambil keputusan dalam situasi seperti ini? Ini Pak Syarif, untuk menyelesaikan suatu masalah memang kita perlu bantuan dari orang lain, termasuk yang Pak Syarif katakan, perlu figur orang yang bisa dimintai suatu pendapat. Nah, figur itu tidak harus orang yang ada di atas kita. Figur itu adalah orang meskipun itu bawahan kita, kalau pendapatnya itu bijaksana, itu bisa kita jadikan figur, bisa kita jadikan lawan bicara, kita ajak bicara untuk menentukan atau memutuskan suatu masalah. Nah, selain itu kita harus juga banyak membaca sebagai referensi. Nah, sekarang yang sudah zaman IT, kita bisa membuka di Google bagaimana menyelesaikan masalah ini, mungkin itu juga bisa dijadikan sebagai referensi juga. Iya. Jadi ada faktor manusia ya. Nah, ada faktor manusia, ada faktor yang lain juga. Tidak harus ya kepada atasan kita gitu. Tidak harus kepada atasan kita. Oke. Terus dari mungkin ini yang terakhir Pak Didi ya. Dari tadi ada banyak hal yang bisa saya petik dari proses wawancara kita ini, ada banyak hal prosedur dalam mengambil keputusan, termasuk tadi contoh figur yang tadi disampaikan sebagai cara yang bisa kita ajarin untuk keputusan yang baik itu. Nah, ada pembelajaran apa yang Pak Didi bisa sharing kepada kami dalam wawancara ini dalam mengambil keputusan itu agar betul-betul tepat dan ya bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah saya sampaikan pada Pak Syarif sudah memasuki tahap akhir dalam menempuh pendidikan guru penggerak. Ini Pak Syarif, saya cuma berpesan, saya sebagai yang boleh dikatakan atasan sampean, saya berpesan apabila nantinya Pak Syarif sudah sukses, bisa sudah menjadi pemimpin, bisa membawai anak buah, jadilah pemimpin yang baik. Iya, buatlah keputusan yang sangat bijaksana. Jadilah pemimpin yang tidak memihak pada semua bawahan. Maksudnya tidak ada bawahan yang paling disayangi, tidak ada bawahan yang paling tidak disayangi. Semua bawahan kita atau semua anak buah kita itulah yang membantu kita dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Karena tidak akan ada pemimpin kalau tidak ada bawahan. Itu harus dipedomi Pak Syarif. Sehingga kita itu tidak semena-mena kepada bawahan kita. Jadi bukan karena kita sudah menjadi pemimpin lalu seenaknya ke anak buah, jangan seperti itu. Menurut agama pun juga tidak boleh, kita sama-sama manusia. Prosedur juga harus ada. Iya. Pokoknya yang penting sampean itu bijaksana, jujur dalam mengambil keputusannya. Terus tidak membeda-bedakan kepada anak buah, semuanya sama. Iya, semuanya sama. Karena itu rekan kerja kita yang membantu kita dalam mensukseskan atau mencapai suatu kesuksesan. Mungkin seperti itu Pak Syarif. Ya, alhamdulillah nih tadi ada banyak hal-hal baru dan mungkin juga banyak ilmu juga baru pada saya pribadi yang Pak Didi sampaikan, termasuk dari terakhir bagaimana kita seorang pemimpin itu dalam proses mengambil keputusan harus betul-betul bijaksana, tidak semena-mena dan tidak mengistimewakan satu atau dua orang saja dan keputusan, cuma
berpedoman pada 3 langkah tadi yang disebutkan. Ya. Oke, terima kasih atas ilmu dan masukannya Pak Didi ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi. Amin. Dan semoga juga apa yang tadi Didi sampaikan sebagai bekal pada kami senantiasa bisa terus berbuat dalam kebaikan dengan keputusan terbaik, baik itu bagi diri sendiri, dari siswa maupun dari sekolah. Ini sudah menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun? Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Saya kira pengalamannya sudah ya biasa. Ada. Ya. Jadi begini Bu ya. Nah, jelas dalam pengalaman Bu Evi ini menjadi kepala sekolah 8 tahun itu pasti akan menemukan berbagai macam permasalahan dengan siswa, dengan guru, dengan wali murid, masyarakat mungkin. Ada masalah-masalah lain. Itu ada masalah yang mungkin itu lantaran ringan, gampang dikerjakan, ada yang memang berat. Jadi saya sampaikan dilema etika ada di sana. Bagaimana Bu Evi mengidentifikasi masalah itu? Ini masalah ini saya ini dilema saya. Ya, yang kita lakukan tuh Pak, yang pertama kita melihat sudut pandang. Tentu sudut pandang tiap pemimpin kan tidak sama. Kemudian setiap permasalahan itu ada kategorinya seperti berat, sedang, dan ringan. Ya. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan, apa yang perlu kita perhatikan? Nah, kita lihat pokok permasalahannya dulu saja. Ya. Yang kedua, kalau memang permasalahan yang pertama tadi ya, permasalahannya kita lihat. Kalau memang permasalahan itu berat, kita bisa mengambil keputusan itu melalui rapat dengan guru-guru, kita komunikasikan. Tapi kadang-kadang ada masalah yang memang sifatnya urgent, jadi tidak perlu dirembuk dengan guru-guru. Kepala sekolah itu kan punya hak prerogatif, yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya bisa yang sifatnya sangat rahasia atau tidak perlu dibicarakan, itu kepala sekolah bisa langsung mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, keterlibatan guru. Ya, keterlibatan guru. Kita kan kembali ke yang satu tadi, harus dikomunikasikan. Kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi sumber permasalahan, kemudian kita mencari jalan keluarnya. Seperti itu, ya, mengklarifikasi, ya, mencari jalan keluarnya. Kemudian yang terakhir itu menjustifikasi. Menjustifikasi ini mengambil keputusan. Dirapatkan bisa, iya, setelah melalui langkah-langkah yang tadi. Mungkin itu Pak. Berarti tadi ada 2 hal yang saya tangkap. Jadi pertama, kalau memang masalah itu bisa di-sharing dengan rekan guru, bisa diadakan musyawarah. Tapi ada 1-2 hal masalah memang itu tidak bisa disampaikan secara terbuka. Ada hak kepala sekolah di situ untuk mengambil keputusan. Nah, itu termasuk langkah-langkahnya tadi, prosedurnya sudah disampaikan tadi ya, ada 4 langkah tadi ya. Terus selanjutnya, hal apa yang mungkin yang selama ini Bu Evi anggap efektif ya, dalam mengambil keputusan itu? Artinya pertimbangannya agar keputusan itu bisa efektif, tidak bertele-tele. Dasar pertimbangan apa yang paling utama? Itu biasanya Pak, saya memakai skala prioritas. Skala prioritas. Iya, kita pakai skala prioritas. Beratkah masalah itu, kayak tadi ringankah gitu. Mana yang perlu diutamakan? Misalnya ya memilih kebutuhan yang lebih penting. Kalau misalnya mengatasi masalah sama-sama seperti tadi, kasus-kasus mana yang perlu
sama-sama ada menilai kebenaran itu. Iya, menilai kebenaran. Sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya, yang saya contohkan tadi seperti pengalaman kalau ada kaitannya dengan media pembelajaran, kemudian kita juga butuh media, yang mana yang perlu diutamakan seperti itu. Kan sama-sama bagus itu, sama-sama benar. Ya. Kita harus bisa memilih. Skala prioritasnya ya. Skala prioritasnya diambil di situ. Ya. Nah, dalam mengambil beberapa keputusan termasuk keputusan yang berat tadi, jelas kan pasti itu ada tantangan tersendiri. Seperti apa tantangannya yang selama ini boleh dirasakan? Itu tantangan yang paling berat itu menghadapi kepribadian yang beragam pada masing-masing guru ataupun siswa gitu ya Pak. Ya, karakternya masing-masing. Ya, karakternya masing-masing. Itu yang saya rasa sangat berat dan sulit dan perlu dipertimbangkan dari seorang pemimpin itu Pak, untuk mencetuskan keputusan itu. Ya, kita pertimbangan yang berbeda-beda, ada yang keras, ada yang diam gitu, ada yang bisa tenang menghadapi masalah itu seperti itu. Itu tantangan yang terberat sebenarnya komunikasi itu Bu ya. Ya, contohnya jika ada guru yang miskomunikasi, kemudian merasa paling senior, kemudian sulit diberi masukan, lah itu biasanya yang amat sulit. Iya. Tapi insya Allah tidak ada permasalahan yang tidak bisa diatasi, semuanya pasti bisa. Selama ini semua pasti bisa, ada jalan keluarnya kan? Pasti ada jalan keluarnya. Tapi selama ini alhamdulillah kalau di lembaga sini baik-baik saja. Tapi di sebelumnya sudah pernah saya alami yang seperti itu, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Terus selama mengambil keputusan dalam sebuah masalah itu, yang pengalamannya Ibu selama ini, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang jadi rujukan Bu Evi untuk mengambil keputusan yakin ini? Karena mungkin pertimbangannya karena ini, mulai dari seseorang, ada orang lain, atau mungkin dari faktor-faktor lain di luar itu. Alhamdulillah selama ini belum Pak. Kalaupun ada ya saya belum mengalami yang seperti itu. Tapi kalaupun ada ya insya Allah kalau dirapatkan itu tadi Pak, kita musyawarahkan. Berarti dari teman-teman sesama guru juga? Iya, dari sesama guru. Kalau dari wali murid ya selama ini yang sering saya lakukan di saat ada rapat wali murid, kita tetap melibatkan semua pihak. Iya, dari tokoh-tokoh masyarakat. Dan kadang ada ya sekolah pengennya gini, ternyata tokoh masyarakat itu tidak setuju. Itu. Iya. Ya kita giring, kita ajak, kita rayu, kita berikan sosialisasi dulu bagaimana caranya supaya orang itu, yang penting apa yang dilakukan lembaga ini kan niatannya positif Pak. Baik. Ya, niatan yang baik itu insya Allah sama Allah dikabulkan. Ya caranya harus itu, dah sabar, kita ajak pelan-pelan, tidak serta-merta kita lalu menggunakan kekuatan kita. Pokoknya sampai harus begini. Ya kita bagaimana caranya supaya orang itu mau? Ya kita pelan-pelan. Ya, kita tunjukkan seperti ini loh Bu, begini loh Bu, kan gitu. Itu kalau kepada wali murid. Iya. Buktinya harus kita tunjukkan juga seperti ini loh jadinya. Orang itu kalau biasanya belum mengalami, belum pernah apa yang disampaikan niatan sekolah itu baik, tapi kalau belum pernah melihat itu orang-orang sulit untuk setuju. Tapi kalau setelah tahu hasilnya, oh ini hasilnya, insya Allah orang itu akan mengikuti, akan mendukung apa yang jadi program dari lembaga. Luar biasa sekali langkah-langkah yang
selama ini diterapkan sama Bu Evi, terutama dalam mengatasi permasalahan sampai ke proses pengambilan keputusan itu. Ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Ini sebagai pembelajaran bagi kami dalam penggerak yang mungkin nantinya akan mengikuti jejak Bu Evi dan kepala sekolah yang lain. Apa yang mungkin bisa Bu Evi berikan saran pembelajaran kepada kami, utamanya dalam bagaimana kita mengambil keputusan yang baik? Kalau menurut saya Pak, ini biasanya kita itu sebagai pimpinan harus menanamkan lebih dulu, membuat orang-orang itu mencintai kita dulu. Itu agar konsep kita itu bisa diterima. Kadang-kadang kita punya konsep, belum kita sampaikan, tapi kalau orang-orangnya itu sudah suka kepada kita, seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah tanpa disuruh pun orang itu akan melakukan dengan kesadarannya, karena itu memang sudah tugasnya. Apalagi ini berangkat dari cinta sehingga begitu diambil keputusan bersama akhirnya bisa dilaksanakan dengan ikhlas tanpa terpaksa, dan akhirnya menghasilkan keputusan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa sekali, ini ilmu baru kepada kami Bu. Walaupun kami di pendidikan penggerak diajari berbagai macam teori pengambilan keputusan, tapi tetap pengalaman di lapangan lah yang itu jadi referensi kami dalam mengambil keputusan itu. Mungkin itu Bu ya untuk wawancara kita kali ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Evi. Semoga ini bisa menjadi penambah ilmu juga dan pahala juga bagi saya dan Bu Evi juga, dan kita bisa menjadi semakin baik. Setelah saya melakukan wawancara dengan 3 orang kepala sekolah yang ada di lingkungan terdekat saya menemukan beberapa hal yang menarik, utamanya dalam kebijakan mereka dalam mengambil keputusan terkait dengan sebuah masalah atau sebuah kasus dilema etika. Persamaannya, mereka adalah lebih banyak mengutamakan bagaimana rasa kepedulian dan rasa cinta kepada lingkungan yang ada di sekitar mereka daripada mengedepankan akan sebuah penegakan peraturan. Dan ini yang menjadi kekuatan tersendiri bagi kepala sekolah itu dan bisa diterima oleh lingkungannya dengan baik. Selain itu, penerapan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 4 paradigma serta 9 langkah pengambilan keputusan senyatanya sudah diterapkan di lingkungan sekolah dari 3 kepala sekolah ini masing-masing. Dan ini menjadi sebuah ilmu yang luar biasa pada saya, bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah keputusan yang baik yang bisa diterima oleh seluruh warga sekolah dan juga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Ada beberapa perbedaan yang saya temukan dalam pengambilan keputusan di antara 3 kepala sekolah ini, walaupun sebenarnya intinya adalah satu tujuannya adalah muaranya sama, yaitu bagaimana keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Ada yang pendekatannya berbasis pendekatan secara komunikasi, ada yang pendekatan berbasis secara pribadi ke pribadi, dan ada pendekatan yang berbasis campuran antara penegakan aturan yang harus ditegakkan dan dengan kepedulian atau rasa kasih sayang harus tetap dijalankan. Selain itu, dari proses wawancara ini saya menjadi lebih paham lagi bagaimana sebuah proses pengambilan keputusan, apalagi saat sebuah keputusan itu harus diambil dari sebuah masalah yang mengandung unsur dilema etika, dan ini harus betul-betul dilakukan pengambilan keputusan dengan baik dan sangat seksama, tidak gerasa-gerusu, tidak terburu-buru, tapi lakukan langkah-langkah pengambilan keputusan itu dengan baik sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan keberpihakan kepada murid itu sendiri. Harapan saya ke depan, lewat proses pembelajaran ini saya bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih matang lagi dalam mengambil sebuah keputusan dalam setiap problema atau masalah yang saya temukan di
lingkungan sekitar saya. Itu refleksi dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan bersama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi teman-teman semua.